Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera. Ya, kali ini saya mau bahas bagaimana ruginya Persib dengan penundaan jadwal. Persib itu sangat dirugikan karena dengan ditundanya jadwal lawan Borneo, itu akan makin membuat program yang udah dirancang oleh Bos Bojan itu bisa dibilang harus disusun ulang. Dan itu nggak mudah, Persib main nggak hanya di kompetisi domestik, tapi main di Asia juga. Dan apakah AFC bisa menerima seperti yang dilakukan oleh Polda, mengirim surat ke LIB untuk laga di level Asia? Jadi di sini saya ingin bicara bahwa memang di Indonesia nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dipisahkan antara politik dan sepak bola dan olahraga, nggak bisa. Belum bisa, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Dan ke arah sana kayaknya masih panjang. Bisa 50 tahun lagi. Tapi ya sangat disayangkan, kota Bandung yang sebelum-sebelumnya selalu kondusif untuk hal-hal seperti demo. Bahkan tahun 98 aja, kota Bandung itu bisa dibilang paling kondusif karena terpusat di satu titik. Tidak ada penjarahan, tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi di kota-kota lain. Disclaimer, bukan maksud saya untuk mengungkit luka lama. Mohon maaf untuk para korban. Kemudian juga disclaimer, saya turut berduka cita atas yang terjadi terhadap Afan. Semoga kedepannya nggak ada Afan-Afan lagi. Karena dampaknya ke segala sektor, termasuk sepak bola. Dan Persib salah satu yang sangat dirugikan. Hari ini seharusnya main lawan Borneo, ditunda. Nanti akan menumpuk jadwal Persib itu nanti akan menumpuk. Apalagi lawan Borneo itu suratnya yang dikeluarkan oleh PT LIB ditunda UFN until further notice, sampai surat pemberitahuan selanjutnya. Artinya tidak jelas kapan di kick off-kannya. Kalau masalah tiket saya nggak peduli. Tiket itu mau dikembalikan, alhamdulillah. Mau dipakai untuk pertandingan selanjutnya juga, itu yang ditawarkan. Tapi kalau saya sih lebih memilih ya tetap lawan Borneo. Tiket yang, karena 2 tiket yang saya dapatkan itu saya pengen nonton Persib lawan Borneo. Jadi kalau saya lebih memilih ya tiket nanti aja, lawan Borneo aja. Selanjutnya saya memilih nonton di rumah lagi. Tapi ya itu ya sangat disayangkan ya. Dari jadwal itu berdampak besar, baik ke mental pemain yang udah mempersiapkan ingin comeback setelah tur Jawa Tengah yang gagal total, yang sampai bikin Bos Bojan marah banget. Sekali lagi, saya tidak menyalahi Bos Bojan, tapi saya menyoroti para pemain asing yang sampai detik ini masih star syndrome. Sebelumnya mereka belum pernah kali ya dapat hal seperti ini.
beberapa atau banyaknya. Itu yang membuat pemain asing ini karena star syndrome-nya bermain egois. 2 pertandingan terakhir kita lihat bermain egois, nggak berani ngambil penalti. Sangat disayangkan. Tapi poinnya balik lagi, penundaan jadwal sangat merugikan Persib. Even Persib punya pemain yang cukup ya, saya bilang cukup. Karena Persib itu musim ini Bos Bojan banyak mengambil pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Tapi balik lagi, kedepannya pasti terjadi pertandingan dengan jarak waktu hanya 3 hari, dan belum tentu itu home, bisa home away 3 hari, 4 hari. Dejavu ya, musim lalu kayaknya pernah deh kejadian seperti ini. Dan balik lagi, saya nggak ngebahas masalah demo, saya nggak ngebahas juga masalah, tapi dampak dari kejadian tanggal 29 itu adalah akhirnya mengakibatkan kerugian buat Persib dengan ditundanya partai lawan Borneo, yang nanti pasti akan ada ya, pasti akan ada jadwal yang berdekatan. Dan timnya bukan tim ece-ece. Dan ini PR lagi buat Bos Bojan. Beruntung Bos Bojan jenius dengan tim pelatih lainnya. Oke. Itu aja saya pengen ngomong, bahwa penundaan jadwal malam ini dampaknya nanti akan kalian rasakan. Bisa di akhir putaran pertama, bisa di akhir putaran kedua. Yang pasti nanti akan ada jadwal yang bentrok dengan Asia, berdekatan. Kalau Persib cuma main di domestik sih is okay ya, tapi ingat ada Asia, dan Asia mainnya weekdays. Asia itu mainnya weekdays, dan domestik banyaknya mainnya weekend. Jadi banyak kerugiannya. Pertandingan dilakukan di hari Jumat, penonton, dampaknya akan ke penonton. Dilakukan di weekend, Jumat juga weekend sebenarnya ya. Dilakukan di hari Minggu, Selasa atau Rabunya ACL 2. Itu dampaknya yang terjadi dari penundaan malam ini. Jadi Persib itu selalu penuh cobaan ya, meskipun selalu diakhiri dengan indah, yaitu juara. Musim ini juga saya yakin Persib juara. 90% saya yakin Persib juara. Hat-trick. Meskipun Bos Bojan merubah skema, merubah total 85% pemainnya, tapi tidak membuat Persib itu melemah, enggak. Malah seharusnya makin kuat kalau para pemain asing yang baru ini star syndrome-nya cepat hilang. Jadi jangan terlalu banyak dipuja. Tunjukkan dulu prestasi mereka, baru ulu-ulukan, baru puja, baru apresiasi. Ini baru 3 pertandingan, 1 menang, 1 imbang, 1 kalah. Dengan pemain asing seperti ini, apakah layak hasil itu? No.
Jadi semoga pemain asing juga cepat tune in, star syndrome-nya cepat hilang, banyak dimarahin aja sama bos Bojan. Kalian pemain bola profesional, bukan selebriti, bukan artis. Jadi berperilakulah sebagai seorang atlet sepak bola. Itu. Oke, semoga dengan penundaan jadwal ini, balik lagi di depan pasti akan ada jadwal yang sejenius-jeniusnya bos Bojan, akan agak sedikit pusing. Tapi saya percaya sama bos Bojan bisa mengatasi ini semua. I trust bos Bojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.